Cek, cek. Satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam berkat dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyambung tema masa Prapaskah. Kebetulan minggu lalu, ya terakhir video saya itu maksudnya sudah membahas tentang Minggu Palem. Nah, kita masuk Trihari Suci, yaitu Kamis Putih. Nah, ada apa aja di hari Kamis Putih ini? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ke gereja pada saat Kamis Putih akan melihat tabernakal yang kosong. Ya. Kemudian apalagi ada pembasuhan, ya kan? Kemudian misa tidak ditutup dengan berkat dan tanda salib Bapak Ibu, tetapi ada pemindahan sakramen Maha Kudus atau hosti itu dipindahkan. Nah, mari kita lihat dari kitab suci Bapak Ibu ya. Sebelum kita membahas sedikit tentang liturginya itu nanti. Ya, itu semua pasti ada hubungannya Bapak Ibu. Oke. Yuk, kita akan masuk ke menambahkan dari Injil-Injil lainnya juga karena semua berhubungan ya Bapak Ibu ya. Oke. Yuk. Nah, jadi di sini di Matius 26 Bapak Ibu ya. Kita akan melihat secara singkat saja bahwa sebelum perjamuan terakhir Bapak Ibu, itu Yesus diurapi. Ya. Nah, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, jadi kita tahu bahwa sebelum ya melalui Injil atau melalui pemberitaan Injil Bapak Ibu ya dicatat bahwa ya ini seperti kata-kata Yesus, kita tahu siapa yang mengurapi Yesus gitu. Tapi di sini tidak disebut namanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana kita tahu? Nah, kita ke sini Bapak Ibu. Di Yohanes. Ya. Yohanes 12. Ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Ya, jadi Betania adalah tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan kemarin itu. Ya, kemudian juga yaitu satu kampung dengan Simon si Kusta itu. Gitu ya. Nah, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus sendiri ya Bapak Ibu. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, ya, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Nah, jadi kita tahu bahwa yang membawa minyak, yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu adalah Maria, Bapak Ibu ya, saudara Lazarus, saudara Marta. Ya, itu ada waktu Lazarus dibangkitkan ya, Bapak Ibu, ada videonya juga. Ya, kemudian kan murid-murid, nah ini mereka kan komplain nih tadi ya kan, loh kenapa kok minyak mahal itu kayak dihambur-hamburkan gitu ya kan. Nah, semahal apa? Nah, di sini kan kita lihat Bapak Ibu, 300 dinar. Ya. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu, 1 dinar adalah upah 1 hari ya, zaman Yesus itu 1 dinar adalah upah untuk bekerja 1 hari. Nah, bayangkan kalau sekarang misalnya ada yang bantu-bantu rumah itu gitu ya kan, tukang ya kan, rumah itu berapa per hari Bapak Ibu? 150 kah? Atau 200 kah? Gitulah. Anggap 200 ya. 200 berarti kali 200.000 kali 300 ya udah 60 juta Bapak Ibu ya kalau kira-kira sekarang ya. Jadi ya minyak wangi gitu ya, seharga 60 juta itu cuma untuk dihambur-hamburkan gitu kata para murid. Nah, kata Yudas di sini you know, dikatakan Yudas adalah seorang pencuri Bapak Ibu. Itu alasan aja itu kenapa nggak uangnya dipakai gitu ya untuk orang miskin. Itu alasan aja gitu kan. Karena Yudas adalah seorang pencuri Bapak Ibu. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi kas atau uang Yesus dan para murid itu yang megang itu bendaharanya ini ya Yudas Bapak Ibu. Ya, jadi mengingatkan kita juga pada gereja kita juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, teman-teman yang bertugas sebagai bendahara gereja atau sesuatu yang berhubungan dengan keuangan gereja, atau mungkin ada proyek ya, kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Ya, jangan mempermainkan uang gereja, korupsi uang gereja, markup proyek gitu ya. Ya, karena kita tahu itu dosa ya Bapak Ibu ya. Pencuri. Gitu. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam Bapak Ibu. Jadi please ya, lakukanlah dengan ketulusan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, yuk kita lanjut. Nah, Yudas mengkhianati Yesus ya, karena sebelum malam perjamuan terakhir, Yudas sudah mencari celah nih untuk ketemu dengan ahli Taurat dan orang-orang di Bait Allah itu untuk menjual Yesus ya. Di sini ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Gitu. Nah, mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. 30 uang perak Bapak Ibu. Ya. 30 uang perak ini kalau kita ke Keluaran
Keluaran 21. Sebentar ya, saya cek dulu Bapak Ibu. Ya, oke, Keluaran 21. Nah, ini Bapak Ibu. Tentang budak ya, kita pakai terjemahan baru ya. Tentang ya, budak jadi punya hak juga Bapak Ibu. Oke. Tidak semena-mena ya budak dalam arti kerja paksa yang tidak dibayar, tidak dihargai ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Kita ke 32 Bapak Ibu ya, 21 32. Apa hubungannya 30 keping perak itu dengan budak ini? Ya. So, kita lihat ya Bapak Ibu. Nih, misalnya gini. Ini di 29. Tetapi jika lembu ini ya sejak dahulu telah menanduk pemiliknya dan telah jadi ada seorang pemilik binatang nih yang bertanduk nih, lembu ya kan. Terus lembu ini bandel gitu, suka nyeruduk-nyeruduk gitu. Terus pemiliknya udah dikasih tahu, lembumu itu ngaco, itu coba diamankan. Nah, tetapi ngeyel nih si pemiliknya nggak mau berbuat sesuatu supaya aman, tidak mencelakai orang lain. Nah, apabila ya lembu itu menanduk mati seorang anak ya, laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari dengan batu, tetapi pemiliknya juga harus dihukum mati, Bapak Ibu. Nyawa ganti nyawa. Ya. Nah, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, haruslah dibayarkan sesuai dengan aturannya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau ditanduknya anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga ya. Jadi ada aturannya, Bapak Ibu. Nah, tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari batu sampai mati ya. Harus dimatiin tuh lembunya gitu ya. Tetapi ganti rugi ya karena budaknya celaka. Jadi pemilik budak itu meminta ganti rugi kepada si pemilik lembu itu seharga 30 sikal perak, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa ya Yesus ya, maaf ya, cuma dihargai 30 sikal perak, artinya sebuah penghinaan Bapak Ibu. Ya, Tuhan kita raja ya dihargai sebagai seorang budak saja nilainya 30 sikal perak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Udah melihat ya. Oke, monggo lanjut. Nah, kemudian pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ya. Oke, jadi ini tradisi Yahudi ya Bapak Ibu, Paskah waktu peringatan keluar dari Mesir gitu ya, juga ini berhubungan dengan roti tak beragi. Jadi diawali dengan Paskah, kemudian dilanjutkan hari raya roti tidak beragi ya. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, ya si A gitu maksudnya kan, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ya, di Injil Lukas ini persiapan Paskah nih ya. Siapa murid-murid yang disuruhnya? Petrus dan Yohanes. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Nah, ya. Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu." Ya. Jadi
mereka akan ketemu orang yang membawa kendi berisi air. Nah, orang yang membawa kendi ini akan masuk ke sebuah rumah, ya toh. Nah, dan katakan kepada tuan rumah itu. Nah, berarti bukan yang punya rumah, bukan si pembawa kendi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini pelayannya gitu ya. Jadi ketemu sama bosnya nih. Nah, makanya mereka berkata kepada tuan rumah itu yang punya rumah, "Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Nih ya Bapak Ibu nih. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Terjadi Bapak Ibu. Petrus Yohanes ketemu orang bawa kendi, terus ngomong sama tuan rumahnya. Ternyata ada ruangan yang sudah dipersiapkan dan semua terjadi Bapak Ibu. Gitu. Ya kalau Yesus tidak omniscient ya bukan Tuhan ya nggak mungkin bisa tahu sampai seperti itu Bapak Ibu, dan itu terjadi. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Nah, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku Tuhan." Gitu ya. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rab." Kata Yesus kepadanya, "You said it." Engkau telah mengatakannya. Ya, so Bapak Ibu, again, ya, di sini Tuhan akan menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi mengenai dia, mengenai anak manusia, mengenai Mesias. Ya. Ya kan? Di sini kan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya. Kitab-kitab nabi tentunya Bapak Ibu ya. So, nah, di sini Tuhan sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kita buka Mazmur 41. Mazmur 41. Oke, ayat berapa? 10. Lihat. "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Maksudnya telah mengkhianati. Gitu ya. Kalau mungkin punya piaraan kuda gitu ya Bapak Ibu. Nah, kuda udah dipiara baik-baik tapi nendang tuannya ya kayak gitu. Gambarannya ya Bapak Ibu ya, mengangkat tumit ya toh. Nah, jadi Tuhan sudah tahu gitu ya kan. Dia yang bersama-sama ya toh. Nah, makanya di sini dikatakan ya, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Oleh siapa anak manusia diserahkan? Oleh Yudas. Ya, apakah Yudas selamat atau tidak? Ya Tuhan bilang, celakalah, bahkan ditegaskan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Wah, ini keras ya Bapak Ibu ya. Oke.
Yuk, lanjut ya. Jadi sudah terlihat di situ ya. Gitu. Nanti kita compare di Yohanes. Nah, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Ya, apa kata Yesus? Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Apakah simbol tubuhku? Tidak. Inilah tubuhku. Ya. Nanti kita hubungkan dengan Yohanes 6 Bapak Ibu tentang roti hidup. Ya, kenapa banyak murid-murid yang meninggalkan dia karena ekaristi ini Bapak Ibu, karena pemecahan roti ini. Bagaimana orang bisa memakan tubuh manusia, dagingnya, kan gitu. Makanya banyak yang meninggalkannya karena ekaristi. Oke, nanti kita ke sana Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ya. So, kita kembali ke sini dulu Bapak Ibu, ke cawan, gitu. "Minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian." Apakah Yesus berkata inilah simbol dari darahku? Tidak. Ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. So, nah kita lihat Bapak Ibu bahwa dari zaman perjanjian lama darah itu digunakan untuk pengampunan dosa. Ya. Sebagai simbol perjanjian Bapak Ibu. Ya. Mari kita ke Keluaran 24 Bapak Ibu. Keluaran 24 ya. Upacara peringatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Monggo nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kita akan masuk langsung ke poinnya, yaitu di ayat ayat berapa tadi ya? Udah pede Bapak Ibu. Ayat 8. Ya, jadi oke, kita mulai dari 7 saja. "Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya, gitu, dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, 'Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.'" Nah, itu tuh sumpahnya si orang-orang Israel itu ya. "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Nah, kemudian Musa mengambil darah itu, ya, darah kurban tadi, dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan engkau, dengan kamu." Ya, berdasarkan segala firman ini. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah mengucap janji, ya toh Tuhan akan menjadi raja bagi mereka, Tuhan akan menjadi Allah mereka. Mereka berjanji juga, bersumpah juga, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Baru disiramkan, diciprati dengan darah kurban. Ya, itu
Old Covenant ya Bapak Ibu ya, perjanjian lama. Ya. Tapi di sini ya, segala firman Tuhan akan kami lakukan, kami dengarkan. Apakah kenyataannya mereka mendengarkan? Tidak Bapak Ibu ya. Bola-bali mereka jatuh bangun. Oke. Mereka berzinah dengan ilah lain ya Bapak Ibu. Makanya Tuhan marah. Oke. Nah, kemudian kita ke Yeremia Bapak Ibu ya. Yeremia 31, 34 Bapak Ibu, masih berhubungan dengan perjanjian tadi Bapak Ibu ya. Yeremia 31, 34 tuh. Ya gampang hafal ini Bapak. Yeremia 31 mulai dari 31, 34. Ya. Yer 31, 34 gitu ya. 31, nah itu udah bisa masuk Bapak Ibu. Tapi tetap perlu pengulangan ya Bapak Ibu. Baca sekali, 2 kali pasti lupa. Ya, kita harus mengulangan, rajin membaca kitab suci, karena Santo Hieronymus bilang ya kan, ignorance of scripture is ignorance of Christ. Nyuekin kitab suci ya, nyuekin Kristus Bapak Ibu. Ya, atau rajin pelayanan sono sini tapi nggak pernah baca kitab suci, repot. Ya. Oke. 31, 34. Yeremia Bapak Ibu. Oke. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang tadi ya Bapak Ibu, yang kita baca di Keluaran tadi. Ya, perjanjianku itu telah mereka ingkari, ya, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian yang sudah dibuat tadi ya, dalam Keluaran bersama Musa, ya, telah mereka ingkari Bapak Ibu. Makanya melalui Nabi Yeremia Tuhan berfirman, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru ya dengan kaum Israel dan Yehuda. Ya. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. So, Bapak Ibu, di sini kita tahu bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Ya, karena perjanjian lama sudah nggak berlaku karena mereka tidak setia, Bapak Ibu. Ya, perjanjian kan dua belah pihak ya, Bapak Ibu ya. Gitu, kalau salah satu tidak setia, ya piye gitu ya kan. Dalam janji pernikahan misalnya, kalau satu pasangan tidak setia ya hancur Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ya, kemudian di sini demikian akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, ya, menuliskannya dalam hati mereka. Oke, dan tidak usah lagi orang mengajar untuk memperkenalkan Tuhan, karena Tuhan sudah menaruh Taurat di dalam hati orang. Nah, orang yang seperti apa yang ditaruh Taurat Tuhan dalam hatinya, Bapak Ibu? Ya, orang yang berpegang pada perjanjiannya. Gitu. Ya, dan untuk mengikat perjanjian harus ada darah, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya dalam Ekaristi inilah darahku, darah
perjanjian. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kembali ke sini, ya toh, bagaimana kita bisa masuk dalam perjanjian baru dengan Tuhan yang menerima tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus sebagai perjanjian. Menerima simbol tubuh dan darah Kristus, tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu, yang bisa merubah air menjadi anggur. Gitu? Yang bisa merubah 5 roti 2 ikan sehingga bisa buat makan 5.000 orang lebih, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa hosti yang kita terima sebagai orang Katolik, roti dan anggur yang kita terima adalah tubuh Tuhan. Ya, bentuknya tetap seperti itu. Gitu. Tapi esensinya, ya, bahwa itu adalah Tuhan. Ya, kita percaya itu adalah tubuh Tuhan sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan mengubah hidup kita. Ya, itu kita masuk perjanjian baru, ya Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, jadi bagaimana kita bisa masuk? Ya, kita harus ada urutannya, Bapak Ibu. Ya, itu nggak sembarangan masuk, langsung terima, percaya. Enggak, percaya itu kan butuh perjalanan, butuh proses. Ya kan, mulai dari pewartaan Injil. Saya bisa mengenal Kristus gitu melalui gereja saya. Ya, melalui Alkitab. Ya. Nah, itu adalah iman Kristiani, Bapak Ibu, iman yang diwariskan oleh gereja dari para rasul turun. Ya. Yang menuliskan bahwa Yesus lahir, wafat, disalib, bangkit pada hari 3 dan akan kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Ya, kita kembali ke syahadat iman kita, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ya kita langsung melihat, ya, orang Katolik ini harus lebih tahu, Bapak Ibu, ya. Makanya Katolik harus tahu, Bapak Ibu, ya. Gitu. Bahwa konsekrasi, setelah dikonsekrasi, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri seperti yang dikatakannya, Bapak Ibu. Ya, karena Yesus telah mengatakannya sendiri, tidak ada simbolik. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ya. Nah, makanya di dalam Lukas, ya, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan para rasul, katanya pada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah dan bagikanlah. Oke. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang nanti. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa perintah Yesus? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perintah Yesus kepada para muridnya. Suruh mengulangi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Membagi cawan berisi anggur, bagikanlah ini. Memecah-mecah roti, bagikan ini juga. Sebagai peringatan akan aku. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu, bagi pengampunan dosa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sudah melihat, ya, bahwa inilah bentuk perjanjian baru Allah dengan manusia.
ya, untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Menyelamatkan manusia dari dosa. Ya toh? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, ya akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Yuk kita mari meluncur ke Yohanes 6, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini berhubungan dengan roti hidup, ya, ekaristi. Nah, oke. Nah, Yohanes 6 diawali dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Ibu, Bapak, teman-teman, monggo, sudah sering kali ini muncul, silahkan dibaca sendiri dengan teliti, Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini Tuhan membuat mukjizat, ya, tentang roti, memperbanyak roti, Bapak Ibu, ya. Roti hanya yang 5 itu, tapi cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita ya Bapak Ibu ya. Mungkin anggap aja 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, Bapak Ibu, kan luar biasa. Sisa pula lagi ya, 12 keranjang Bapak Ibu ya. Oke. So, nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca, nah, setelah selesai melakukan itu, ya, apa kata Yesus? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia akan menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Tuhan tidak mau, ya, mereka itu, ya toh, mengangkat Dia atau memaksa Dia untuk menjadi raja, ya, supaya bisa menyediakan makanan bagi mereka. Karena ingat Bapak Ibu, zaman mereka itu dalam Roman Empire Operation, Bapak Ibu ya. Mereka menderita karena penjajahan bangsa Romawi, Bapak Ibu. Oke. Nah, makanya mereka sangat-sangat menantikan Mesias sangat membebaskan mereka, begitu. Ya toh, tapi kok Mesiasnya kayak gini gitu ya kan, lemah, kayak kelihatannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu padahal ya setelah kita mempelajari ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan membebaskan kita dari dosa, Bapak Ibu. Ya, itulah tujuan utamanya supaya kita bisa selamat, berkumpul kembali bersama Tuhan kita. Oke. Nah, menyingkir kemana nih? Ya. Ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Murid-muridnya, ya, Yesus nggak ikut ya Bapak Ibu, dan menyeberang ke Kapernaum, gitu. Nah, ketika hari sudah gelap, Yesus belum datang juga. Sedang laut bergelora, anginnya kencang Bapak Ibu ya. Sudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, ya kan, sangkain setan ya, hantu nih, gitu. Tapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ya, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Coba Bapak Ibu ya. Murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air disangkain hantu, 2-3 mil ya, kira-kira 5-6 kilo dari tepi pantai. Ya, ini masih danau ya, Danau Genesaret itu luas ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Makanya disebutnya kadang laut ya, zaman dulu ya, laut Tiberias gitu ya. Nah, jadi sudah dekat perahu, ini aku, jangan takut. Ya, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai, Bapak Ibu ya. Seketika itu juga sampai. Ya, pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, saya mau garis bawahi ayat 20. Aku ini, jangan takut Bapak Ibu. Ya. Ini akan sama nanti dengan sebentar. Lukas, sebentar. Tadi mana ya?
Yesus berjalan di atas. Oh, Yohanes 6. Kadang-kadang belum ngopi nih. Oke ya. So, jadi nah nih Yohanes 6 ya. Aku ini jangan takut, Yohanes 6:20. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Yohanes 6. Ada yang saya mau, kata-kata ini sering kita dengar Bapak Ibu. Atau mungkin belum. Ya. Kita lihat Yohanes 6 berapa tadi? 20. Ya. Sini Bapak Ibu ya. Yesus berkata, aku ini jangan takut. Ini Bapak Ibu maksudnya. Ego eimi. Ya. Ego eimi. Ya. Nah, ada juga yang mengaitkan pada saat Musa ya berjumpa dengan Tuhan dalam semak yang terbakar. Terus apa yang harus aku katakan kepada orang-orang itu supaya tahu nih siapa yang beribadah padaku, ya itu. Ya kan? Ya, ada yang mengaitkan ego eimi juga Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi di sini aku ini ya, ini akan muncul lagi Bapak Ibu ya, kata-kata Yesus ini ya, ego eimi. Oke. Yuk kita lanjut. Nah, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang yang tempat Yesus mengadakan mukjizat, ya melihat di situ udah nggak ada lagi perahu nih, ya kan? Wah kemana nih? Gitu. Yesus nggak ikut naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, gitu ya. Gitu. Nah, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti, ya sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, sesudah mukjizat tadi. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jelah. Modus ya, nanya-nanya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti, ya, dan kamu kenyang, ya kan? Kamu makan roti itu dan kamu kenyang, ya kan? Ya, disindir balik sama Yesus, ya kan? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Bapak Ibu. Ya, karena hidup di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Jadi siapa yang akan memberikan hidup yang kekal? Anak manusia. Ya. Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Oke. Jadi hidup kekal Tuhan yang memberikan ya, makanan ya yang bisa membawa kita ya sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan memberikan adalah anak manusia ya. Tuhan akan memberikan Bapak Ibu ya. Hidup kekal melalui makanan yang Tuhan berikan. Oke. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Oke, yang diurapi, Mesias. Oke. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Loh. Kok pekerjaan itu kan melakukan sesuatu, tapi kok ini kok pekerjaan disuruh percaya, Bapak Ibu? Gini. Gitu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang telah diutus Allah? Ya Tuhan Yesus sendiri, percaya kepada Dia, Bapak Ibu. Loh, kok pekerjaannya suruh percaya? Ya. Piye iki? Nah, karena percaya itu adalah sesuatu yang terus-menerus, Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, believing, Bapak Ibu ya. Believe nggak just believe, tapi believing itu terus-menerus. Gitu loh. Ya, jadi nggak hanya terima baptisan, terus ya aku percaya gitu ya. Tapi perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang diajarkannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini Tuhan ingin ya kita ya bangsa Yahudi zaman dulu ya, zaman Yesus ini percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang akan memberikan makanan untuk membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Artinya untuk bersatu bersama-sama dengannya sesuai dengan rencana awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Gitu? Oke. Yuk, kita lanjut. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah, ini kocak nih Bapak Ibu ya. Mereka menanyakan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Padahal kemarin itu mereka sudah menerima roti ikan yang dari 5 sama 2 ekor ikan menjadi mereka kenyang gitu ya. Mereka menjadi kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Itu kan sudah mukjizat yang luar biasa Bapak Ibu ya kan. Mereka juga wow di situ ya kan. Ya. Ya. Tuh. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, udah melihat, masa di sini nanya, tanda apakah yang engkau perbuat? Ini kocak ya Bapak Ibu. Lucu nih, gitu. Gitu. Nah, refleksikan ke diri kita Bapak Ibu ya, kadang Tuhan udah berbuat baik tapi kita masih seakan-akan kita ditinggalkan saat kita sakit, saat kita menderita, saat kita sedih ya kan, Tuhan di mana kayak gitu kan. Kok seakan-akan nggak menolong kita gitu. Ya itu Bapak Ibu ya. Oke. Yuk. Katanya, ya kata mereka nih ya, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari surga. Ya mana itu ya turun dari surga Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, makanya kita baca ke Perjanjian Lama ya Bapak Ibu ya. Jadi tahu apa maksudnya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam baca kitab suci buku itu selalu ada catatan kakinya di bawah. Itu akan membawa ayat ini misalnya nih 31 akan membawa kita ke Keluaran 16:4 kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu jangan lupakan Bapak Ibu, itu mempermudah kita untuk memahami ya. Tapi memang butuh waktu Bapak Ibu. Ya, untuk mengenal Tuhan itu butuh waktu. Gitu. Mengenal pasangan butuh waktu, mengenal sifat seseorang itu butuh waktu. Mengenal Tuhan kita butuh waktu Bapak Ibu. Tidak mungkin 5 menit 10 menit membaca kita bisa mengenal Tuhan. Nah itu. Ya. Makanya saya berusaha sharing apa yang saya tahu, karena apa yang saya dapat itu juga butuh waktu Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, berhari-hari ya kan, untuk mengenal. Dan apa yang saya terima, sukacita itu, karena sudah terkoneksi ya
Itu saya senang Bapak Ibu, makanya saya share supaya kita bisa saling menguatkan. Nah, makanya ketika nanti Bapak Ibu sudah memahami, ya Roh Kudus bekerja dalam diri kita semua, sudah memahami melalui video ini, monggo silakan di-share Bapak Ibu ke teman-teman supaya bisa saling menguatkan. Ngoten nggih? Oke. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Gitu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. So, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Saat perjamuan terakhir Tuhan berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya apa yang Tuhan katakan? Bahwa hosti dan anggur, roti dan anggur, setelah dikonsekrasi, berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, pertanyaan masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu percaya sebagai tubuh Kristus, sebagai darah Kristus, ya sudah seperti kata Yesus. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau ada yang simbol gimana Mas? Ya itu urusan dia lah. Orang Tuhan berkata, "Inilah tubuhku kok." Gitu. "Inilah darahku kok." Apakah Tuhan mengatakan inilah simbol roti, simbol tubuhku? Gitu. Simbol anggur, simbol darahku. Kan tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus jelas bilang, "Ini tubuhku, ini darahku. Akulah roti hidup." Roti Bapak Ibu, hosti. Ya, hosti hidup. Yang kalau kita percaya itu menjadi tubuh Tuhan, inilah tubuhku, akan memperoleh hidup yang kekal seperti Tuhan sendiri yang bilang. Ya. Hidup kekal kita tentu bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus lainnya. Itu ya, itu tujuan kita Bapak Ibu. Oke. So, nah, makanya di sini, "Tetapi aku berkata kepadamu," di ayat 36, "sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ya. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya bahwa akulah Anak Manusia. Aku sudah bikin mukjizat, tapi kamu tidak percaya. Kalau manusia biasa kan tidak mungkin bisa membuat mukjizat, ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya toh. Jadi kita yang datang kepada Yesus berasal dari Bapa, karena Bapa gitu, menggerakkan kita untuk mengenal Yesus. Dan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku, tidak akan kubuang," kata Yesus. Kata Tuhan kita Bapak Ibu. Ya. Oke. Lah kemudian, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Ya. Jadi kita percaya Allah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, semuanya dalam satu kesatuan yang tidak bisa bertindak masing-masing, Bapak Ibu. Ya toh.
Semua dalam kesatuan, dalam satu rencana, dalam satu arah kasih yang sama. Yang mengasihi kita, ciptaannya untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Melalui rencananya ya seperti ini. Ya. Rencananya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, ya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa, ya, yaitu supaya dari semua yang diberikannya, yang diberikan Bapa kepadaku, kepada Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, Bapak Ibu. Ya toh? Yang percaya kepadaku, percaya setiap perkataanku dan melakukannya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Apakah Bapak Ibu percaya? Hidup yang kekal, Bapak Ibu. Ya toh? Tapi tidak hanya menerima tubuh dan darah saja, tapi perintahnya itu harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, untuk saling mengasihi, untuk mengenal Tuhan, membaca kitab suci. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca kitab suci, Bapak Ibu? Ya omong kosong, gitu ya kan? Jadi Bapak Ibu yang sudah aktif pelayanan sono sini, tapi tidak jarang atau membaca kitab suci, ya monggo sekarang saatnya Bapak Ibu baca kitab suci. Oke? Dan tentunya hidup dalam kekudusan, Bapak Ibu, karena Allah adalah kudus, ya. Tidak ada yang bisa melihat Allah kalau kita masih punya noda-noda dosa. Makanya kita perlu juru selamat, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya kecenderungannya yaitu ya dosa. Ya, tapi karena kita mengenal Kristus yang penuh kasih, akhirnya semua itu bisa terkikis, Bapak Ibu. Gitu. Walaupun kita ya belum bisa sempurna pastinya. Tapi kita berusaha terus, Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa, masuk kamar pengakuan. Gitu. Salah, minta maaf. Membawa damai, Bapak Ibu. Selesai. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Kalau besok kita dipanggil, ya ayo. Atau nanti kita dipanggil. Gitu. Nah, kita harus siap sedia, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang untuk mengadili kita, atau waktu kita sudah selesai di dunia untuk menghadap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya yuk, di saat yang luar biasa ini, oktav Paskah ini ya, saya buat videonya Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan dengan kerahiman ilahi. Gitu. Monggo ya, persiapkan diri kita sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Ya, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, ya, tukang kayu yang bapak ibunya kita kenal? Ya, bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Ya, ya betul. Dalam sisi kemanusiaannya, yang mereka lihat adalah Yesus anaknya Yusuf dan Maria, si tukang kayu itu, Yusuf tukang kayu. Kenal semua, Bapak Ibu. Tapi bagaimana Tuhan bisa berkata, aku turun dari surga? Ya mereka tentu tidak percaya, Bapak Ibu. Karena melihatnya dari manusia. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya Tuhan bisa lakukan, yaitu mukjizat-mukjizat. Ya toh? Oke. Nah, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut nih. Tuhan udah baik nih mengingatkan. Jangan bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Diulangi lagi Bapak Ibu, dibangkitkan pada akhir zaman. Kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, Yesus yang mengatakan Bapak Ibu ya. Jadi kita yang percaya pada Yesus,
Iya, ya. Makanya di sini kan tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke, kita percaya Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa nanti di sana ya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan dihajar oleh Allah. Ya, ada tertulis dalam kitab nabi. Oke. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, jadi nabi-nabi sudah mengajarkan untuk bertobat, ya kan? Nanti akan ada Mesias yang akan datang, yang akan lahir di sini, ya toh, di Bethlehem, anak Daud dan segala macam. Nah, pada Yesus, saat Yesus datang, ya, di tempat mereka nih, di bangsa-bangsa Yahudi, ya toh, di mana nabi-nabi juga, ya kan, berbicara tentang mereka nih, karena mereka kan bangsa pilihan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Di perjanjian lama mereka melalui nabi-nabi, ya toh, bangsa Israel, bangsa pilihan mereka dulu nih yang diberitakan tentang Mesias ini melalui nabi, gitu ya. Tapi kok ya Indian ya, pada akhirnya mereka tidak percaya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya akhirnya sudah putus, selesai, gitu. Tapi nah, kita yang percaya, nah, kitab suci kita yang sekarang ini ya itu nabi nubuatan-nubuatan nabi-nabi itu sudah ada Bapak Ibu di compile yang mengarahkan atau berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Nabi-nabi menceritakan bahwa nanti Mesias datang, Mesias sudah datang, wafat, bangkit. Kemudian di perjanjian baru itu semua bercerita tentang Yesus yang bangkit, yang akan datang mengadili kita nanti. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, inti Christianity seperti itu. Ya, jadi ya kita bersyukur ya, ada kitab-kitab nabi yang dari orang-orang Yahudi itu kita bisa baca Bapak Ibu ya. Oke. Nah, diulangi lagi Bapak Ibu, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, tubuhku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia, Bapak Ibu. Gitu? Ya, jadi nyambung ya Bapak Ibu ya, udah lihat toh bahwa pada saat perjamuan terakhir Tuhan menginstitusi ataupun menetapkan ekaristi, bahwa roti dan anggur itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Nah, sebagai perjanjian baru dan kekal, Bapak Ibu ya. Supaya Tuhan bilang apa? Yang menerimanya, yang makannya akan hidup selama-lamanya. Gitu Bapak Ibu. Ya, nah makanya orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya toh? Gimana nih? Gitu kan? Nah, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, pertanyaan ini relate nggak dengan sekarang Bapak Ibu? Coba, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lah bagaimana roti dan anggur itu bisa menjadi tubuh dan darah Kristus? Nah kan ada yang nggak percaya Bapak Ibu. Ya toh? Nah itu urusan mereka Bapak Ibu. Nah kalau mereka nggak percaya, artinya mereka nggak
kalau mereka nggak percaya bahwa roti dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus, ya artinya mereka tidak percaya omongan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak percaya apa yang Tuhan katakan di sini. Gitu. Iya toh? Ya semoga yang tidak percaya bisa melihat ini, Bapak Ibu, dari Alkitab sebagai sumber yang sama kita. Ya Tuhan Yesus mengatakan ini, coba baca kitab Bapak Ibu masing-masing ya kan. Iya toh? Apakah dikatakan inilah simbol tubuhku? Tidak kan? Inilah tubuhku. Gitu loh. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Diulangi lagi Bapak Ibu ya. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman, Bapak Ibu. Coba ulangi Bapak Ibu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini Tuhan sendiri yang bicara. Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Masa simbol? Simbol dagingku ini. Ya tidak Bapak Ibu. Dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di dalam sinagoga, rumah ibadat Bapak Ibu ya. So, kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Ya, dia menentukan ekaristi, dia menetapkan ekaristi. Ya. Saat perjamuan terakhir ya, dan menyuruh murid-muridnya untuk perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Nyambung ya Bapak Ibu ya, udah kelihatan ya. So, jadi kita perlu respect dengan ekaristi Bapak Ibu. Jangan datang terlambat, jangan dalam keadaan tidak pantas. Ya. Karena nanti akan ada hubungannya. Ada hukumannya. Pas penutup ya, dari 1 Korintus 11 nanti Bapak Ibu. Oke. So, setelah berkata ini, sesudah mendengar semuanya ini, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu, ya, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, jadi kalau kita bisa mengenal Yesus, datang kepada Yesus, artinya Bapa telah mengaruniakan itu
sukacita itu kepada kita, Bapak Ibu. Karena kita bisa mengenal Yesus, percaya pada Yesus. Ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ya. Oke, Bapak Ibu, mulai dari waktu itu, setelah perkataan itu, banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Oke. Nah, zaman sekarang gimana? Apakah ada orang-orang yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti Dia lagi gara-gara tidak percaya? Ya, tidak percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, ya, benar-benar makanan, ya toh. Roti, anggur menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Apakah ada yang tidak percaya? Lalu tidak lagi mengikuti Dia? Coba lihat Bapak Ibu ya. Tetapi yang saya tahu sih, ya kan, ada yang tidak percaya kalau roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Yesus benar-benar, tetapi tetap mengikuti Dia, Bapak Ibu. Tetap percaya pada Yesus. Ya. Padahal dikatakan bahwa ini benar-benar tubuhku, benar-benar darahku. Ya toh? Lah itu. Nah, oke. Nah, Mas, apa hubungannya dengan Kamis Putih ini? Gitu ya. Oke, kita lanjut terakhir di sini Bapak Ibu. Nah, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu juga ya tidak mau pergi? Ya kayak orang-orang itu ya yang nggak percaya itu gitu ya kan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka. Oke, ini penting ya Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, maksudnya ini yang dimaksud iblis adalah Yudas Iskariot ya. Bapak Ibu yang menyerahkan Yesus, yang mengkhianati. Tapi ini Bapak Ibu, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Memilih untuk apa? Untuk pelayanan. Tadi berkaitan dengan roti dan anggur Bapak Ibu. Ya, kenapa Yesus memilih ke-12 rasul ini? Ya untuk kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, ke Lukas 22 ini. Ya, aku memilih kalian nih ya, murid-muridku, rasul-rasulku ya, untuk perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat Kamis Putih ya, itu Bapak Ibu ya, saya juga baru tahu ya kan, tahun kemarin gitu. Ya itu namanya belajar proses ya Bapak Ibu ya. Bahwa di Kamis Putih, hari Kamis Putih pagi itu para romo itu berkumpul Bapak Ibu di katedral Bapak Ibu, katedral masing-masing keuskupan. Untuk apa? Untuk pembaruan imamat Bapak Ibu. Ya, untuk pembaruan imamat. Gitu ya. Jadi di sini Yesus memilih rasul-rasulnya untuk apa? Ya untuk itu tadi mempersembahkan misa, mempersembahkan ekaristi Bapak Ibu. Ya. Persembahan kita roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dan juga diri kita sendiri yang dipersatukan dengan persembahannya. Ya, kita persembahkan diri kita juga Bapak Ibu, ya, yang tidak sempurna persembahan kita tentunya.
disatukan dengan persembahan yang sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus. Gitu. Tapi kita perlu orang yang membawakan persembahan atau membawakan kurban itu. Yang mempersembahkan kurban itu siapa? Ya para imam, Bapak Ibu. Dari zaman perjanjian lama, Allah memilih Harun sebagai imam gitu ya, dan suku-suku Lewi itu. Gitu loh. Jadi imam diperlukan untuk mempersembahkan korban, Bapak Ibu. Ya, kalau zaman dulu korbannya ya toh membawa macam-macam ya, itu kan ada korban untuk penghapusan dosa, pendamaian, ini itu dan segala macam, ada di imamat Bapak Ibu ya, silakan dibaca itu. Nah, kemudian ini perjanjian baru Bapak Ibu. Ya toh, inilah tubuhku, inilah darahku. Gitu loh. Ya. Jadi tetapi tetap perlu imam untuk mempersembahkan. Nah, makanya dalam Kamis Putih ya toh, Bapak Ibu melihat tabernakel kosong karena memang belum ada tubuh dan darah Tuhan. Gitu, Ekaristi baru dimulai Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Jadi Ekaristi baru dimulai, tabernakel kosong. Nah, ini nanti Trihari Suci sangat berhubungan Bapak Ibu. Ya toh, karena kosong, ya terakhir nanti para imam memindahkan Ekaristi, ya, hosti ke tempat lain, ya, sehingga itu akan digunakan untuk misa atau ibadat, maksudnya ibadat Jumat Agung, Bapak Ibu. Jadi pada saat Kamis Putih, tabernakel kosong, imam menggunakan sibori ya Bapak Ibu, ya, sibori untuk memindahkan ke kapel kalau ada kapel di situ gitu, atau ke tempat lain yang dikhususkan, ya toh. Dan pada saat konsekrasi Kamis Putih itu, jumlah hostinya itu untuk juga Jumat Agungnya Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan di Kamis Putih ya, hosti untuk Jumat Agung. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu, Kamis Putih itu panjang karena memang berhubungan semuanya Bapak Ibu. Ya toh? Ya saya cek dulu apakah ada yang ketinggalan nih. Gitu. Ya. Oh. Pembasuhan. Nah, kita belum ke pembasuhan Bapak Ibu. Ya, kita sedikit aja nih pembasuhan. Ya. Pembasuhan. Oke ya, ini sini kita lihat nih Bapak Ibu ya, pembasuhan. Oke. Nah, di sini juga Tuhan memberikan contoh bahwa ya lihat nih Bapak Ibu, ini penting ya Bapak Ibu, tapi kadang kita tidak sadar ya bahwa Yesus juga mengatakan dirinya Tuhan. Gitu ya. Nih. Ya, sementara itu oke, ya kan, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ya. Lihat, sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu waktunya sudah dekat untuk kembali kepada Bapa. Untuk mati? Iya, tubuhnya mati. Tapi rohnya kembali kepada Bapa. Yesus sebagai Tuhan tidak akan pernah mati, Bapak Ibu. Ya toh? Tapi tubuhnya mati, dibangkitkan pada hari ketiga. Gitu ya. Oke. Nah, sama seperti Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya, sampai pada kematiannya. Tidak hanya kematiannya, sampai kepada selama-lamanya, Bapak Ibu. Ya, tapi di sini menjelang kematiannya ya, kita artikan aja di sini, sampai pada kematiannya, Dia akan berbuat sesuatu sebagai tanda kasih kepada murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ya toh, untuk mengkhianati Dia. Iblis membisikkan pada Yudas.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya, menuangkan air ke dalam baskom gitu ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Oke, dan menyekanya dengan itu ya, kain tadi ya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kembali lagi Bapak Ibu, Simon Petrus. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya, ini konteksnya pembaptisan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat. Jadi kalau tidak dibaptis ya tidak mendapat bagian dalam Kristus Bapak Ibu. Ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Nah, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Dan juga Bapak Ibu, barang siapa telah mandi, telah dibaptis, ya toh, ia sudah bersih seluruhnya. Artinya sudah dibebaskan dari dosa asal, ya kan, sudah layak untuk kembali kepada Tuhan. Tapi harus dijaga Bapak Ibu. Ya toh, kekudusan itu harus dijaga. Ya. Tapi karena manusia dengan segala kelemahan pasti jatuh ke dalam dosa. Itu yang perlu kita sangat bersyukur ada rahmat dalam sakramen Bapak Ibu. Ya, kita mengakui segala dosa dan kesalahan, kita datang ke dalam sakramen rekonsiliasi. Ya, kita mengakui segala dosa kita supaya kita dibersihkan lagi, Bapak Ibu. Ya, sehingga kapanpun Tuhan datang kita layak. Ya, oke. Nah, sesudah itu ya membasuh kaki mereka, mengenakan pakaian kembali, ya kan, dan duduk ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu? Ya, apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri ya Bapak Ibu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ya, jadi apa yang Yesus perbuat tidak hanya membasuh kaki ini ya Bapak Ibu, ya tadi Ekaristi juga perbuatlah gitu ya untuk mengenangkan aku. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya ataupun utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya. Nah, Yesus membasuh kaki Bapak Ibu ya, tapi tidak ditulis di sini mencium kaki para rasulnya ya Bapak Ibu ya. Nah, namun dalam kegiatan gereja sekarang ada juga ya beberapa romo yang selain membasuh setelah itu mencium kaki rasulnya gitu ya. Oke. Nah, bukan tentang kamu semua aku berkata. Ya. Aku tahu yang telah kupilih. Aku tahu siapa yang telah kupilih.
Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu yang tadi ya, Mazmur 41:10 ya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya. Murid-muridnya mewartakan, ada orang-orang yang menerima. Murid-murid itu, orang-orang itu, kita menerima murid-murid, menerima Yesus, menerima Bapa. Ya, seperti ya Bapak Ibu berantai. Ya, jadi karena pewartaan menerima Kristus, ya tahu, karena pewartaan Injil ini, misalnya ada teman-teman yang ingin tertarik, ya tahu, ya itu karena Bapa yang telah menariknya untuk berjumpa dengan Yesus atau mengenal Yesus lebih jauh melalui kitab suci ya Bapak Ibu. Gitu. Ya. So, jadi di sini yang Bapak Ibu yang saya mau tegaskan lagi, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, sebelum terjadi apa yang Yesus katakan, menderita dan segala macam. Ya. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Nah, Bapak Ibu ingat kan? Yang ini ego eimi. Ya. Yang kita lihat di Yohanes tadi, Yohanes 19, Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes 19. Akulah Dia. Gitu. Ayatnya. Bentar. Yohanes 13 ayat 19. Yohanes 13 ayat 19. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nih. Ego eimi. Akulah Dia, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ya akulah Tuhan, karena apa yang akan terjadi Dia sudah katakan, sehingga kalau hal itu terjadi ini harusnya murid-murid percaya Bapak Ibu. Tapi nyatanya kan nanti ya, walaupun saat kebangkitan, bahkan saat sebelum Yesus naik juga masih ada yang tidak percaya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, sampai sekarang ada nggak orang yang nggak percaya kalau Yesus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga? Masih banyak yang tidak percaya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, tapi Tuhan sudah bilang, ya, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, ya, sebelum penyaliban, ya, sebelum penderitaan, ya, supaya kalau itu semua terjadi, kamu percaya bahwa ego eimi, akulah Dia. Yang dimaksud adalah Yesus memang akulah guru dan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Aduh, bersin, maafkan Bapak Ibu. Gitu. Ya, itulah Bapak Ibu seputar apa namanya? Aduh. Adalah seputar Kamis Putih. Nah, saya akan tutup dengan KGK Bapak Ibu. Nah, tentang Ekaristi bisa di 1335 sampai 1334 ya Bapak Ibu ya. Silakan dicek di KGK, kalau ada punya bukunya silahkan gitu ya. Dibuka yang biru biasanya nih gitu ya. Kalau ini sekitar 270-80 sekian, atau yang versi bahasa Inggris monggo silakan dicek online gitu ya. Bapak Ibu, aduh jatuh. Nah, ini kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Kita tutup di sini ya. Pernyataan pertama mengenai Ekaristi ya.
memisahkan murid-murid dalam dua kelompok tadi, yang percaya dan tidak percaya. Perkataan ini keras ya, dari Yohanes 6 nih Bapak Ibu. Ya. Yesus mengasihi murid-muridnya, gitu ya. Yesus menetapkan Ekaristi di sini ya, sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya, dan menugaskan rasul-rasulnya. Waktu itu ia tahbiskan sebagai imam-imam perjanjian baru, Bapak Ibu. Oke. So, oh iya, saya janji untuk menutup dengan 1 Korintus 11:26 ini Bapak Ibu. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya dengan Ekaristi. Ya, karena Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani ya, Bapak Ibu. Jadi itu tubuh Tuhan sendiri, jangan dipermainkan ya. 1 Korintus 11:23 Bapak Ibu, let's go. 1 Korintus 1 Korintus 11:23 sampai 30. Saya tutup dengan ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan nih. Oke. Ini jemaat di Korintus ya. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ya kan? Mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini adalah ya ini, melakukan apa yang Yesus ajarkan Bapak Ibu. Ya. Ya, yang telah kuteruskan kepadamu, artinya nih Paulus juga mengajarkan nih. Ya, telah aku terima dari Tuhan. Ya, tentunya dari para murid ya kan. Terus kan Paulus berjumpa dengan murid-murid di Yerusalem ya, dengan pertolongan Barnabas gitu ya. Oke. Kemudian demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Ya, darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sadar nggak Bapak Ibu? Ini setiap kali habis konsekrasi, kita menyanyikan ini Bapak Ibu. Ya, wafatmu kami kenangkan ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti penuh iman dan harapan. Banyak lagi, ada banyak versi Bapak Ibu ya. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saya nggak bisa nyanyi Bapak Ibu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kita juga harus mewartakan ya Injil itu, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Bapak Ibu. Makanya 1 jam sebelum misa berpuasa, gitu, pakaian yang sopan Bapak Ibu. Datang tidak terlambat Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit lihat jam, nanya pasangannya nanti makan apa, pergi kemana, dan segala macam. Ya, saatnya perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya,
Jangan ada dosa, ya, terutama dosa besar. Masuk kamar pengakuan dulu, ya. Karena kalau dikatakan dosa ringan dalam awal saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya itu sudah diampuni di situ ya Bapak Ibu. Tapi lebih baik lagi kalau kita sering masuk ke dalam kamar pengakuan atau pada saat kita sadari kita berbuat dosa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut atau jangan menghindar karena disitulah kita disucikan kembali Bapak Ibu. Oke, nah gitu ya Bapak Ibu. Kenapa kalau dengan keadaan tidak layak kita menyambut tubuh Tuhan? Ya Paulus berkata ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya makanya kita introspeksi dulu nih, melihat diri kita pantas atau tidak, nih layak atau tidak, gitu. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang modar. Ya Bapak Ibu. Nah jadi kita harus dalam keadaan layak dalam menyambut komuni Bapak Ibu. Ya, jangan menganggap komuni itu main-main, karena itu Tuhan sendiri yang hadir, gitu ya. Keadaan kita tidak pantas. Ini Bapak Ibu akibatnya ada hukuman buat kita Bapak Ibu yang tidak pantas terus nyambut. Ya. Oke. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Tema Kamis Putih kita sudahi sampai sini, gitu. Nanti kita akan lanjut dengan tema-tema berikutnya, gitu ya. Nah, semoga dengan pewartaan Injil ini kita semakin dikuatkan, ya. Tuhan semakin berkenan atas diri kita, Bapak Ibu, hidup kita menjadi lebih baik, lebih kudus, ya toh. Kita sadari kita orang berdosa, kita segera mengakui dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak menyambut Ekaristi dan siap kalau Tuhan datang atau pada saat kita menghadap. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton sampai akhir. Terima kasih yang udah subrek, yang udah like dan komen dan share ke teman-teman ataupun keluarganya. Tuhan memberkati. Amin.